Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, pada modul 2.3, kali ini akan melaksanakan coaching supervisi akademik terhadap teman sejawat saya di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Yudi Fikrianto. Saya mengajar di kelas 4. Ini Pak, untuk kesempatan kali ini akan melaksanakan coaching supervisi akademik di kelas Pak Yuli, yaitu di kelas 4 ya Pak. Iya, betul. Pada kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan Pak, tapi setidaknya kita belajar bersama bagaimana menciptakan suasana belajar yang lebih bagus lagi. Pak Yuli, untuk kesempatan kali ini yang pertama gini, tujuan belajar yang ingin dicapai oleh pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Yuli? Baik. Untuk materi yang saya ajarkan nanti yaitu tentang mengenal peta. Mengenal peta ya. Peta. Nah, nanti ini tujuan belajarnya anak-anak bisa membaca peta lingkungan sekitar menggunakan media secara konvensional dan juga menggunakan digital. Oh, dua ya Pak ini ya. Ada dua pengenalan sekaligus ya. Nanti. Jadi yang kita ke konvensional Pak Yuli. Ya. Konvensional itu yang seperti apa Pak Yuli? Konvensional nanti anak-anak diarahkan untuk mengenal sebuah peta, berupa kertas ataupun nanti peta yang dipajang di dinding. Oh, peta yang biasanya seperti dulu ya. Untuk yang digital Pak Yuli? Untuk yang digital anak-anak nanti saya persiapkan, saya informasikan 1 hari sebelumnya untuk membawa sebuah gadget, sebuah HP, smartphone. Nah, nanti saya arahkan supaya anak-anak bisa menggunakan peta, menggunakan gadget tersebut. Oh gitu ya. Jadi peta digital yang dimaksud itu adalah gadget yang biasa dipakai oleh anak sendiri ya Pak Yuli? Ya, betul. Untuk pemakaian gadget Pak Yuli, apa memang ada jadwal berkala atau seperti apa di kelas Pak Yuli? Untuk jadwal mengenai gadget ini saya sesuaikan dengan materinya Pak Fawaid. Jadi gitu ya? Tidak setiap hari anak-anak boleh untuk membawa gadget ke sekolah. Tapi memang ini ya Pak Yuli ya, memang sangat penting ya, karena pembelajaran yang sekarang kan kita tidak bisa harus ambil dari buku saja Pak Yuli ya, harus memang dari sumber-sumber lain seperti gadget. Terus strategi Pak Yuli, kalau tujuan kan kita nanti Pak Yuli akan siswa mampu membaca peta ya, baik itu konvensional maupun digital. Sebetulnya digital ini apa itu Pak Yuli ya? GPS ya mungkin ya. GPS ya. GPS. Kalau di aplikasi mungkin pakai Google Map. Google Map ya. Google Map. Google Map sendiri kita akan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap siswa. Ini kaitannya dengan strategi ya Pak Yuli ya. Strategi. Seperti apa sih strategi yang dipersiapkan oleh Pak Yuli untuk supaya anak ini mampu membaca peta, terutama peta digital ini ya? Betul. Seperti apa? Strateginya nanti saya buatkan atau saya kelompokkan anak-anak nanti di kelas. Nah, saya arahkan untuk membuka sebuah aplikasi Maps yang ada di gadgetnya masing-masing. Dan Fawaid, ini nanti dibutuhkan sesuatu data atau jaringan. Nah, ini data kalau jaringannya tidak bisa ya kendalanya mapnya tidak bisa berjalan. Nah, itu gitu kekurangannya ya? Seperti itu Pak Fawaid. Ya, strateginya ya nanti anak-anak diarahkan untuk supaya ada data atau pakai wifi yang ada di sekolah. Oh iya, itu salah satu strategi ya Pak Yuli ya. Terus pasti ada kekurangan, salah satunya data ya, tapi solusi sudah ada. Solusi bagaimana solusi Pak? Pakai wifi sekolah, di tethering pakai hotspotnya punya saya itu nanti. Pakai Pak Yuli sendiri ya? Pakai punya saya. Selain itu Pak Yuli, dari proses pembelajaran yang ingin dilaksanakan,
dari proses pembelajaran yang saya sampaikan nanti, nah nanti anak-anak dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing, Ya. dicari suatu wilayah atau tempat, dan anak-anak mengarahkan. Nah nanti di suatu tempat tersebut tujuannya kemana? Misalkan di sekolah ini, jadi anak-anak akan tahu, oh lokasi di Get seperti ini. Oh gitu. Nah Ya. gitu. Gini Pak Yuli, kekurangan lain ya dari anak sendiri. Dari anak. Kadang kan anak ini malu untuk ini Pak Yuli. Terus penguasaan gadget ya, tidak semuanya ini kan rata Pak Yuli. Betul. Bisa. Kalau menurut Pak Yuli bagaimana? Gini Pak Faid ya, setiap anak kan berbeda, jadi Ya. kita memberikan pelajaran yang berdiferensiasi. Wah, Gitu ya, berdiferensiasi. Jadi karakter setiap anak tidak semuanya sama. Kan Jadi gitu, Pak. pengelompokannya ini berdiferensiasi ya Pak? Berdiferensiasi. Kelompoknya kelompok. Nah, gitu ya, berdiferensiasi. Nanti setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Beda. Ada yang cepat, bisa mengaplikasikan. Oh, iya. Ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, gitu Pak Faid. Jadi diferensiasi proses ya Pak Yuli ya. Diferensiasi Masuk proses, ke ya. ranah proses. Sekarang kita solusi sudah ada, strategi sudah ada, tujuannya sudah ada, sudah gamblang Pak Yuli. Ke depan bentuk tanggung jawab Pak Yuli, kira-kira pengen Pak Yuli ini seperti apa? Baik. Saya harapkan untuk kedepannya saya akan berusaha dan Ya. semaksimal mungkin menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih profesional lagi, dan tentunya minta bantuan Pak Wahid Oh, siap. yang lebih berpengalaman dari saya. Gitu. Siap. Karena memang semakin zaman ini berubah Pak Yuli, tuntutan menjadi guru memang semakin lebih tinggi lagi. Kalau dulu cukup menyenangkan, sekarang gurunya sudah harus inovatif. Iya. Jadi ranahnya harus terus meningkat. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama belajar, sama-sama bisa meningkatkan terutama profesionalitas kita sebagai guru Pak Yuli. Oh iya. Sekarang dari rencana kegiatan ini kapan Pak Yuli bisa mulai? Kalau bisa secepatnya ya, karena media maupun modulnya sudah saya buat Pak Faid, Ya. tinggal pelaksanaannya. Besok bisa Pak Yuli? Besok boleh, bisa? Besok bisa. Bisa. Ya? Oke, kita ketemu lagi besok. Baik Pak Faid. Saya masuk ke kelas Pak Yuli Ya. sebagai observer. Boleh. Boleh Pak Yuli ya? Boleh. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian kegiatan observasi kegiatan coaching supervisi akademik dari saya Fawaid, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember bersama rekan saya. Saya Lutfi Triato, guru kelas 4. Kami dari SDN Sumber Ketempa 3 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Puasa? Ada yang tidak puasa? Nah, kalau gitu, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini IPAS bab 6 mengenai peta. Nah, sebelum menginjak ke peta, apakah sudah tahu? Nah, peta itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Apa yang kamu pikirkan tentang peta sebelum menginjak ke sini? Miftah? Apa? Nah, sebagai penunjuk arah katanya. Apa namanya? Nah, ada yang lain? Yang terbenak di pikiranmu apa sekarang? Yang di depan sudah ada contohnya. Nah, di depan ini juga peta. Peta dalam bentuk konvensional. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ya. Nah, itu. Jadi peta itu adalah di sini gambaran permukaan bumi
yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, fungsi peta itu adalah sebagai apa, anak? Penunjuk arah, boleh. Apalagi untuk menentukan apa? Tempat suatu wilayah. Nah, kalau zaman dulu peta itu bukan berupa seperti ini, tapi dibuat dari apa? Lah, itu lempengan tanah liat. Dibuat dari lempengan tanah liat. Coba dibuka bukunya halaman 26. Nah, kalian bisa dilihat dulu di situ. Peta itu bentuknya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi bukan seperti kertas seperti ini. Dibuat dari tanah liat yang dibuat waktu itu masyarakat mana? Babilonia. Iya, Babilonia. Nah, ini. Nah, kalau yang sekarang sudah mulai modern, kumpulan peta itu seperti ini, dibentuk secara konvensional. Nah, disatukan menjadi apa? Sebuah kumpulan peta yang berupa atlas namanya. Nah, kumpulan peta. Nah, itu dibuat seperti itu. Nah, kalau tiruan seperti bumi, seperti apa, anak-anak? Kayak apa? Peta yang berupa tiruan bumi. Nah, ini global tidak ada di atas sana. Nah, itu bentuk tiruan bumi yang disebut global. Nah, kalau tadi belajar tentang konvensional, Pak Guru ingin dua anak minta coba maju ke depan. Kita maju bersama Dika. Nah, aku ingin tahu langsung ada prakteknya menggunakan konvensional. Konvensional dulu. Nah, coba kamu tunjukkan ada peta. Tunjukkan di sini tempat atau suatu wilayah yang menunjukkan kota Cirebon. Ada di mana kota Cirebon? Ada di Pulau Jawa. Di mana Cirebon itu? Di mana Cirebon? Ada tulisannya Cirebon di mana? Coba cari. Ayo dicari. Ada yang menemukan Cirebon? Ini, Pak. Nah, itu Cirebon, anak-anak. Pulau Madura. Di Pulau Jawa juga. Ini, Pak. Di mana? Itu Pulau Lombok. Mana Madura? Ini, Pak. Lah, itu Pulau Madura. Nah, seperti itu, anak-anak. Ya. Jadi peta itu fungsinya menunjukkan suatu wilayah tertentu dalam bentuk konvensional. Jadi ini tidak bisa dirubah. Bisa dirubah kalau gambarnya diperbarui kembali. Nah, paham tentang peta konvensional? Kalau gitu lanjut anak-anak, sekarang menggunakan peta digital. Nah, itu ya. Peta digital itu sudah kalian tahu, berarti berhubungan dengan smartphone atau laptop boleh. Nah, kalian sudah tak suruh bawa handphone kemarin karena ada pelajaran khusus tentang peta digital. Nah, sekarang keluarkan handphonenya kalian. Nah, jadi keluarkan dulu. Di situ Pak Guru tunjukkan contohnya. Nah, contoh cara menentukan. Nah, di situ manfaat. Nah,
bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kalau ini tidak bisa diperbesar, bentuknya ya tetap seperti ini. Tapi kalau yang di sini dibuka langsung praktek, mapnya dibuka sekarang. Map, buka, ada map di situ. Nah ini bentuknya seperti apa namanya? Dilihat dulu. Nah ya, sudah dibuka semuanya. Nah bagus. Apa ini, Pak? Sudah ya. Ya. Nah. Sekarang dilihat di dalamnya. Kalau yang ada paketannya langsung menunjukkan lokasi mana ini. Ayo, lokasinya lokasi mana yang kamu tunjukkan ayo. Nah, ini punyanya siapa ini? Rauda langsung menunjukkan ke lokasi SDN Sumber Ketempa 3. Jadi lokasinya langsung menunjukkan lokasi ke tempat ini. Ya. Nah, itu. Kalau yang sinyalnya agak lembut enggak apa-apa, Yang penting sudah tahu caranya ya, dibuka mapnya. Mapnya itu. Ya. Nah, salah. Ya dibuka seperti ini dulu, diam dulu seperti itu. Biar sinyalnya nyari sendiri ke lokasi ini. Nah ini, diam dulu. Udah bisa. Ya, bisa. Sinyalnya lemot. Udah bisa. Ya, tekan dulu. Ya, Pak, sinyalnya ada, Pak. Nah, sinyalnya ya. Tidak ketemukan ya karena itu anak-anak ada yang ditemukan lokasinya, ada juga yang tidak ditemukan. Kenapa? Karena tadi sinyalnya tidak ada sinyalnya. Ya. Nah, kekurangannya itu tidak ada sinyal, pulsanya gede, ya atau baterainya mati, nah tidak bisa digunakan metode digitalnya. Nah itu kekurangannya seperti itu. Nah kalau yang ditemukan, nah coba punyanya Rauda. Nah ini contohnya seperti ini ya anak ini. Langsung menunjukkan SDN Sumber Ketempa 3. Nah itu langsung menunjukkan lokasi ini. Nah itu ya langsung menunjukkan ke lokasi SDN Sumber Ketempa 3. Jadi contohnya kalau kita digital seperti ini. Ya. Nah ya. Nah, sebelum kamu tak aktif, nah misalkan mau ke suatu tempat tertentu, misalkan mau ke Pasar Tanjung, nah, tinggal tulis di sini kalau tidak tahu tempatnya. Ketik Pasar Tanjung. Langsung klik Pasar Tanjung, klik lokasinya menunjukkan arah ke Pasar Tanjung. Ya. Nah, diikuti pelan-pelan. Tadi kalau mau ke lokasi tertentu langsung kamu klik di atas di sini. Ya, klik di atas ketik Pasar Tanjung. Nah, yang harus diketik di situ Pasar Tanjung. Pasar Tanjung. Ya. Nah, ini langsung diklik Pasar Tanjung. Nah, langsung menunjukkan lokasi ke Pasar Tanjung. Kalau kamu udah tahu tempatnya, misalkan dulu Pasar Tanjung kemana? Tahu. Mau ke sana? Lewat mana? Nggak tahu. Misalkan ya, tidak pernah ke sana. Nah, tinggal kamu tadi yang sudah bisa di sini, ya yang sudah bisa, sudah menunjukkan lokasi ke Pasar Tanjung seperti ini. Lalu rutenya kamu di klik, rutenya ini klik, nah seperti ini ya. Nanti mengarahkan ke sana. Kamu jadi tahu, dimulai klik juga. Oh, di sana kalau mau ke Pasar Tanjung lokasinya ada di sebelah sini. Jaraknya 22 km ditempuh dalam waktu 42 menit. Tuh, sudah jelas di sana ya.
sudah tepat dengan jarak dan waktunya. Ya. Nah, itu gambarnya. Iya, itu gambarnya di dalam pasar Ini Pak. seperti itu. Nah, iya seperti Ada itu. sapor yang Nah, mana? kalau sudah betul ya seperti itu, nanti ketemu anak-anak. Di sini itu jaraknya ke Pasar Tanjung 22 km dari SDN sini. Ditempuh dalam waktu 42 menit ke sana itu. Jadi kalau kamu belum tahu lokasinya, tinggal klik mulai. Nah, ini mau ke Pasar Tanjung, klik mulai, langsung kita menuju ke Pasar Tanjung dengan apa? Bantuan peta digital. Seperti itu, paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Apa kenapa? Nah, ini menunjukkan masih di lokasi SDN Sumber KMA di 3. Nah, kalau mau ke lokasi tertentu tadi diklik di atas. Nah, di sini. Nah, telusuri di sini, kamu klik tuh. Telusuri di sini kamu klik, lalu kamu ketik mau kemana? Alun-alun Kalisat boleh ada. Kita ketik alun-alun Kalisat, ketemu di sana. Alun-alun Kalisat, Pak, ya alun-alun Kalisat. Nah, tuh ketemu alun-alun Kalisat. Nah ini, ada ya. Oh ada ya. Ini Pak. Nah ini lagi alun-alun Kalisat. Bagus. Mana lagi? Ketemu. Alun-alun Kalisat. Wah pinter ya, bagus pinter. Ya kamu dari sini kamu. Alun-alun Kalisat ya. Nah mau ke alun-alun Kalisat, rutenya, klik rutenya. Yang mau ada klik rute di situ. Nah mau ke alun-alun Kalisat dari sini hanya 4,1 kilo. Iya. Ditempuh dalam jarak 10 menit perkiraannya seperti itu. Ya. Nah, itu tinggal klik mulai. Nah, seperti itu. Sudah ketemu. Nah, ini ya. Sudah ketemu ya 10 menit ditempuh dalam jarak 4,1 km. Nah, itu salah satu fungsinya seperti itu ya, sama-sama punya kelemahan dan kekurangan. Kalau peta digital ya, kelebihannya praktis bisa dibawa kemana-mana ini ya, praktis dipakai, jadi tinggal klik langsung menuju ke tempat yang mau dituju. Kalau pakai yang seperti ini atau atlas ya, masih dilihat peta. Nah, jadi tempatnya ya seperti itu aja, bisa di-update. Ya, kalau ini bisa di-update, jadi ketahuan lokasinya sudah ketemu seperti ini. Nah, kalau yang di peta digital seperti itu. Jadi mau ke tempat wisatanya sudah ketemu seperti ini. Ya, kelihatannya. Nah, kalau sudah paham anak-anak, mari kita coba latihan dulu. Nah, di halaman 29, coba untuk memperdalam materi peta. Nah, kamu coba kerjakan dulu halaman 29. Ya, silakan kamu langsung kerjakan. Sudah selesai, Nak? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, nah, kita lanjut. Mari kita lanjutkan, kita bahas yang nomor 1. Katakan, silakan. Apa kelebihan dari peta digital tadi? Coba sebutkan.
menemukan lokasi yang kita tuju. Tinggal set tadi temukan lokasi. Nah ya, tinggal kita ketik nama tempat atau nama jalan, diklik langsung menuju ke lokasinya tersebut. Kalau pakai yang ini, angin, repot, ya, nah ya, nggak bisa nih, mana be? Bisa. Nah itu. Yang nomor 2, Miftah. Apakah peta digital memiliki kekurangan? Yang B, 1. Peta digital bisa diperbarui. Yang apakah memiliki kekurangan? Peta Tidak. digital? Iya atau tidak? Tidak. Iya atau tidak? Tidak. Sama-sama memiliki kekurangan. Apa tadi kekurangannya peta digital? Kalau tidak ada sinyalnya, pasti mati. Baterainya mati juga tidak bisa. Tidak ada sinyal, baterainya mati, tidak bisa digunakan. Itulah kekurangannya. Nah, itu. Selanjutnya nomor 2. Silakan. Global. Nama benda itu global. Fungsinya apa fungsi global? Untuk atau sebagai wujud apa? Tiruan lagu ini. Oh, nah, itu global. Kalau kamu mau menelusuri ya bentuk bumi yang begitu besarnya tidak mungkin. Nah, cukup kita pakai tiruan. Tiruannya itulah tiruannya. Namanya global. Yang C. Ya, silakan. Nah, yang A, peta digital. Yang B, konvensional. Dan yang B, silakan lanjut 3B. Yang lain, silakan. Ya, 3B. Oke, ada yang lain? Silakan, Kiptia. Ya, tetap perbedaannya dari kedua gambar tersebut. Yang A, peta digital. Yang B, konvensional. Kelebihannya tadi sudah apa? Kelebihannya yang peta digital. Peta digital dapat menemui perjalanan yang lebih. Sudah lebih mudah dan cepat di. Nah, itu ya kekurangannya. Kalau tidak ada sinyal akan macet. Kalau konvensional bisa sederhana, sulit diperbarui. Kalau konvensional, kalau digital lebih cepat baru. Nah, sampai di sini, paham sudah ya? Nah, di rumah ya. Nah, kalian bentuk kelompok nanti tugas kelompok. Nah ya, perhatikan halaman 30. Nah, itu kelompok yang terdiri dari 3 anak. Nah, ya. Nanti kalau
mempraktekkan menggunakan peta digital ya, sesuai instruksi yang ada di buku. Nah, nanti kamu cari lokasi yang terdekat saja, ya, cari lokasi yang terdekat. Kamu tentukan mau anak kemana, pakai peta digital. Nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab, ada 1, 2, dan 3. Ya, dari hasil praktek penggunaan peta. Nah, itu. Ya, paham ya? Ya, mungkin sampai dulu pelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Fawaid. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama teman-teman di sebelah saya, sebelah kiri saya. Pengajar praktek saya Ibu Ika Sofia SPD, dan di sebelah kanan adalah rekan sejawat saya Bapak Yuli Fitrianto SPD. Kami melaksanakan kegiatan observasi pada sekolah kami di UPTD SDN Sumber Ketepa 3 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kami akan sedikit melaksanakan beberapa hasil dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yuli Fitrianto di kelas 4 ya Pak ya. Ya. Untuk Pak Yuli ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan. Yang pertama Pak Yuli, untuk kesempatan kali ini yaitu mata pelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan observasi, bisa mungkin Pak Yuli bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Yuli. Waktu itu terima kasih. Sebelumnya saya mengajar waktu itu materinya tentang modul IPAS, tema 6 ya, tentang peta. Nah, anak-anak waktu itu saya diberikan sebuah kesepakatan kelas dulu Pak. Oh, gitu. Nah, biar anak-anak itu terasa nyaman gitu loh, dan disiplin gitu. Dikasih begitu dulu. Dan waktu itu saya mengajar, tujuannya yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi peta, mengidentifikasi jenis-jenis peta, menjelaskan unsur-unsurnya, dan sekaligus terakhir menceritakan pengalaman menggunakan peta tersebut. Ya. Nah, terima kasih Pak Yuli. Dari kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan, perasaan Pak Yuli bagaimana? Oh, ya gitu ya. Oh, perasaan saya senang sekali. Iya. Sangat senang. Karena apa? Karena dipantau gitu loh. Jadi perasaan saya di dalam kelas tuh kalau dipantau akan tahu kekurangannya atau yang harus dibenahi dalam proses belajar saya itu apa gitu loh. Dan selama ini saya itu belum pernah sudah lama tidak pernah dipantau dalam waktu belajar mengajar gitu loh. Jadi nanti mohon solusi dan mungkin ada banyak kekurangan, mohon bantuannya ada ke Bapak Fawaid. Siap Pak Yuli. Memang Pak Yuli ya, kegiatan observasi itu kadang guru itu menangkap bahwa observasi itu adalah mencari kesalahan. Tapi padahal tidak seperti itu. Hal yang positif kan ini seperti yang Pak Yuli sampaikan, untuk membangun ke depan lebih baik.
Dari kegiatan observasi itu pada pasca yang sekarang ini ya, pasca observasi ya, yang ingin didapatkan dari Pak Yuli pada kegiatan hari ini apa? Yang ingin saya dapatkan tentunya anak-anak itu menjadi aktif. Ya, Atas mungkin ada ide-ide kreatif yang muncul dan masih belum tampak gitu loh. Sehingga anak-anak itu gimana ya? Masih kurang dalam menyelesaikan belajar mengajar tentang materi tersebut. Oh gitu ya. Menurut Pak Yuli itu kurangnya tersampaikan ide. Ide kan Idenya, betul. murid ini masih belum berani kayaknya Pak Yuli. Belum berani untuk menyampaikan ide. Menurut Pak Yuli itu penyebabnya apa Pak Yuli? Gini, mungkin anak-anak itu tentang fasilitas mungkin ya. Fasilitas karena waktu itu ada sebuah langsung ada praktek tentang mencari peta, perbedaan peta menggunakan yang peta konvensional berupa kertas ya, menggunakan global. Jadi saya kelompokkan menjadi seperti itu. Ada yang belajarnya mungkin tingkat kemampuannya anak itu membaca pakai ini, lihat pakai global dan versi digitalnya, Pak Wahid. Nah, kekurangannya itu versi digitalnya. Karena anak-anak itu kebanyakan masih belum punya handphone tersebut atau jet-jetnya itu loh. Kalau di desa seperti itu. Harapannya ke depan ini kan setelah pasca observasi ini akan ini ya perbaikan ke depannya ya, betul. Secara umum Pak Yuli untuk kegiatan pembelajaran kemarin menurut Pak Yuli ini sudahkah sesuai dengan harapan Pak Yuli? Kalau sudah sesuai, mungkin belum sesuai. Kenapa? Dari belum sesuainya seperti apa Pak Yuli? Mungkin kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin 8 lah. Masih 8 masih 8 mungkin. Seperti itu. Masih banyak kekurangan gitu. Nah, jadi atas kekurangan tersebut nanti mohon bimbingan dan tuntunannya Pak. Seperti apa siap. gitu. Dari indikator 8 itu Pak Yuli, kan tercapainya 8, ada 2 yang belum tercapai. Penyebabnya apa gitu? Mungkin penyebabnya dengan fasilitas ya. Fasilitas Tentunya fasilitas, dan kedua mungkin masalah tentang pengelompokan secara berdiferensiasinya itu loh. Mungkin saya belum gimana ya? Belum bisa mengaturnya gitu loh. Belum bisa mengatur mengelompokkannya, ini harus bagaimana, kelompok ini harus bagaimana kan. Anak-anak itu tidak semuanya pintar semua. Nah, harus ada perbedaan tapi sejalan gitu loh. Gitu, itu kan karena memang pembelajaran kemarin itu kan lebih ke diferensiasi prosesnya. Kalau menurut Pak Yuli ya, dari kurangnya Pak Yuli itu membentuk kelompok itu ke depan seperti apa yang Pak Yuli yang akan lakukan supaya Pak Yuli bisa, ini murid harus dikelola seperti ini, dikelompokkan ke sini, ya apa Pak Yuli? Mungkin harus ada tindakan awal ya seperti itu tentang profil masing-masing siswa. Harus tahu gitu. Pemetaan dulu. Mungkin seperti itu yang harus saya lakukan pertama kali. Terus kedua apa itu? Yang kedua mungkin anak-anak tuh diberikan metode belajar yang berbeda gitu loh. Seperti itu. Kan tidak sama Pak Wahid ya. Yang ini lebih cepat mengerjakan tentang menghitung atau apa. Yang satunya mungkin tidak secepat yang temannya seperti itu. Kadang siswa ada yang pintar menghitung, menggambar kurang. Ada yang pintar gambar, betul sekali. Itu kurang. Jadi memang pandai-pandai kita. Selain mungkin Pak Yuli harus ada sumber belajar. Kalau menurut Pak Yuli ini sumber belajar seperti apa yang bisa membantu Pak Yuli itu? Mungkin sumber belajar itu bisa dari tutorial dari YouTube. Kita mengikuti latihan-latihan dengan kelompok kerja guru, dan mungkin yang dari teman sejawat ini tentunya. Kalau teman sejawat ini siap Pak Yuli, selalu siap. Itu ide ya Pak Yuli untuk merancang memaksimalkan aktivitas siswa. Jadi yang siswa yang pasif mungkin bisa. Mungkin ada cara lain Pak Yuli supaya siswa ini aktif di kelas itu Pak Yuli.
supaya aktif di kelas. Selain Pak Yuli ini tanya ke saya, tanya ke YouTube, mungkin ada metode-metode sendiri Pak Yuli. Mungkin harus apa ya, mengkondisikan kelas dulu seperti tadi, ada kesepakatan kelas dulu mungkin. Iya. Mungkin harus seperti itu dulu. Mungkin waktu itu gak ada kesepakatan menurut saya itu. Waktu itu Waktu tidak itu, ada, ya. tidak ada Iya, kesepakatan kelas. diperbaiki. Harus diperbaiki seperti itu kesepakatannya itu. Mungkin Pak Yuli yang selain itu. Mungkin dibuat apa ya, permainan-permainan agar anak-anak apa namanya, Oh, iya. gitu ya, dibuat permainan, Jadi pembelajaran yang bersifat game ya. game, ada gamenya, Karena memang anak-anak Jadi, sering Pak Yuli ya. tidak monoton gitu. Semakin banyak bermain ini anak-anak semakin senang. Semakin senang. Betul, semakin senang anak-anak. Setelah apa ya? Ide untuk motivasi ya. Betulnya kalau secara dari pemikiran Pak Yuli sendiri, kan tadi kan ada kolaborasi. Kalau menurut Pak Yuli untuk memperbaiki itu kondisi seperti itu Pak Yuli, siapa saja yang ingin Pak Yuli rangkul untuk gitu ya? Iya, untuk apa ini? Untuk perbaikan Ini Pak Yuli. Tentunya yang saya rangkul yang teman sejawat dulu, teman-teman sejawat, teman-teman Dalam konsep apa itu Pak Yuli? dalam proses belajar mengajar yang perlu saya perbaiki. Nah, terus yang kedua mungkin fasilitas Perbaikan di fasilitas ya? di medianya itu loh, mungkin ada sebuah apa nanti penggunaan LCD dan lain sebagainya, ada gitu lah Pak Yuli. Kalau sekarang Pak Yuli kan kondisi kita tidak punya Ya, LCD. tidak punya LCD. Kira-kira solusi Pak Yuli, apa? Solusi yang ditawarkan Pak Yuli. Nah, mungkin nanti saya mengusulkan gitu loh. Mengusulkan ke kepala sekolah ya. Kepala sekolah mungkin nanti seperti Iya. itu. Karena kelas 4 dan kelas 1 itu sudah IKM ya. Iya. Jadi butuh media atau IT sekarang itu. Iya. IT. Kalau sudah seperti itu, kira-kira kapan bisa Pak Yuli ini bisa laksanakan rencananya Pak Yuli? Rencana harus secepatnya Pak Wai. Mungkin setelah pembelajaran tahun depan ini, tahun depan nih harus sudah siap gitu. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini. Iya, karena ini sudah mau ujian. Sudah mau ujian anak-anak. Memang ada Pak Yuli, ada apa namanya? Ada kesempatan untuk merubah RAKS ya di RAKS BOS itu biasanya bulan Juli itu ada. Jadi mungkin Pak Yuli bisa mengajukan langsung ke kepala sekolah Dengan bantuan Pak Wai. kebutuhan. Terus harapan ke depan Pak Yuli? Harapan kedepannya mungkin saya sebagai guru terus belajar gitu loh, terus belajar untuk memperbaiki diri kita supaya dapat mengajar dengan sebaik-baiknya agar anak itu gimana ya, supaya ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Yes. Sip. Saya tunggu itu realisasinya. Yang jelas nanti saya akan membantu Pak Yuli. Kalau Pak Yuli bisa butuh bantuan saya untuk mengungkapkan itu ya, pengadaan alat-alat. Kebetulan kan saya di sini bendahara, bisa ngajukan ke kepala sekolah. Tapi dengan harapan seperti ini Pak Yuli, untuk pengadaan ini kita bisa pergunakan secara maksimal. Ya. Terima kasih untuk pasca observasi kali ini Pak Yuli. Sama-sama. Mudah-mudahan mohon bantuannya banyak manfaat nanti ya. kedepannya. Amin. Banyak manfaat yang bisa kita ambil, terutama untuk diri kita sebagai pengajar, lebih-lebih kepada anak-anak dan lembaga. Iya, betul. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik. Terima kasih Pak Yuli Sama-sama, atas Pak Wai. kerjasamanya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Demikian percakapan pasca observasi kami. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan kegiatan kali ini pasca observasi di modul 2.3 CGP Angkatan 7 bersama saya Fawaid, UPTD SDN Sumber KTP 3 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk teman-teman CGP seluruh Nusantara beserta seluruh guru yang ada di pelosok Nusantara.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.